Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi. Wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus tsamin, utawi kiku hadis kang nomor 8, kang kaping ke 8. Judule kehormatan orang Islam atau kehormatan muslim. An Ibni Umar, cinarita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang Ibnu Umar. Ini yang saya terangkan kemarin. Jadi ada yang menggunakan Abdullah ibnu Umar, ada yang hanya menggunakan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Oh, berarti Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau yang hadis pertama, kalau hadis yang kemarin sebelumnya kan lengkap itu, Abdullah ibnu Umar. Ya, kalau Ibnu Umar maksudnya berarti Abdullah. Jadi ada yang menggunakan kata Abdullah ibnu Umar, ada yang hanya cukup menggunakan Ibnu Umar. Maksudnya sama, yaitu berasal dari Abdullah, putra daripada sahabat Umar. Sehingga kalau kita lihat otomatis menggunakan radhiyallahu anhuma. Ya, karena keduanya sama-sama sahabat Rasulullah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saya pernah menyampaikan yang disebut sahabat siapa? Man laqiyan nabi, orang yang bertemu dengan nabi. Yang kedua, wa amana bihi, orang mau ketemu tok tapi yo iman karo kanjeng nabi. Kemudian wal mauta, mereka itu mati fidinil Islam, dalam Islam. Itu syarat mutlak. Makanya ada orang yang hidup di zaman Rasulullah, mengimani Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, bukan disebut sebagai seorang sahabat. Contohnya adalah Uwais al-Qarni. Itu kan iman sekali dengan kanjeng Nabi, kepingin banget ketemu. Berarti kan hidup di zaman Nabi, tapi ketika bertemu kebetulan kanjeng Nabi wis tindakan. Meh ketemu meneh kanjeng Nabi wis tindakan perang. Nah, sudah ke wilayah lain, sedang bepergian, pernah ketemu itu Uwais al-Qarni. Nah, sehingga beliau tidak disebut sebagai sahabat walaupun hidup di zaman Rasulullah, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam kondisi atau keadaan Islam, tapi tidak, yaitu bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Kalau Abdullah ibnu Umar, Abdullah ya ketemu kanjeng Nabi, ya, Ibnu Umar ya ketemu kanjeng Nabi, sehingga dikatakan radhiyallahu anhuma. Ana Rasulullah, teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, umirtu den sun
Umirtu den perintah sapa ingsun Nabi merangi sapa ingsun. Ada yang mengartikan merangi, ada yang mengartikan yo membunuh, mateni. Sapa ingsun annasa ing menungso. Hatta yashhadu sehingga padha gelem maca syahadat bersaksi sapa nas an ing teman setuhune kelakuan iku la ilaha kang cipten sembah iku maujud illallahu sakliyane Allah wa anna Muhammadan ne Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Jadi Kanjeng Nabi umirtu dan perintah sapa ingsun aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai dengan mereka itu membaca syahadat. Wa yuqimus shalah lan padha nglakoni sapa nas nglakoni as-sholata ing salat wa yu'tu lan padha maringake sapa nas maringake az-zakata ing zakat. Wa idza fa'alu lan arikalane utawa takalane padha nglakoni sapa nas zalika ing mengkono zalika ing mengkono perintah ya zalika ing mengkono perintah kaya mau ya syahadu alla ilaha illallah syahadat salat zakat asomu ada fakotnya ndak? Ada fakotnya ndak? Fakot asomu apa langsung asomu? Langsung. Maka ada dua ada yang fakot, ada yang somu. Ada fakotnya? Oh, ada yang tidak ada fakotnya. Ada yang menggunakan fakot, ada yang langsung asomu. Tak bacakan yang fakot ya. Kalau saya bacakan asomu berarti yang fakot kan tidak termaknai. Saya bacakan yang ada fakotnya. Makanya di kitab saya termasuk di antara yang tidak ada fakotnya. Tapi dulu pas ngaji diniyah kalau tidak salah ada yang ada fakotnya. Oh ya berarti memang redaksi. Saya cek ternyata memang ada dua redaksi. Fakot asomu mongko teman-teman ngrekso sopon nas minni saking ingsun dima'ahum ing piro-piro getih nas amwalahum lan piro-piro artonen nas. Dima itu walaupun dimaknai getih maksudnya adalah jiwa ya, saling menumpahkan darah kan yorao hanya sekedar menumpahkan darah tapi membunuh illa bihaqil islami kejaba kelawan hake Islam wa hisabuhum lan utawi hisaben nas iku 'alallahi ngatasé Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah, ini hadis juga termasuk di antara hadis yang cukup terkenal. Jadi Kanjeng Nabi diperintah nang Gusti Allah an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ada dua redaksi. Redaksi yang lain tidak menyebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, tapi hatta yashhadu alla ilaha illallah minubi atau beriman kepada Rasulullah wa ma jaa bihi atau apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, inilah yang hadis inilah kemudian dalam beberapa syarah kitab Arba'in Nawawi selalu menceritakan tentang bagaimana dulu sahabat abad sepeninggal Rasulullah
itu orang-orang kafir kembali tidak taat kepada aturan atau syariat Islam. Ketika ada Rasulullah, yo do salat, do zakat, do poso, mulai kendor itu ya. Ibadahnya mulai kendor. Akhirnya kemudian sahabat Abu Bakar itu memerangi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat. Memerangi dalam arti di sini kalau dalam bahasa kita bertan waduh belum bayar zakat ini tenanan yang sahabat Abu Bakar. Nah saat itu ada yang mengcounter yaitu sahabat Umar lho piye toh perintah Kanjeng Nabi itu hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa ma ja'a bihi. Ora zakat ora salat ora diperangi jadi sahabat Umar. Karena memang hadis ini belum ada saat itu. Ini kan yang memberitakan siapa? Ibnu Umar, putra daripada sahabat Umar. Nah inilah yang disebut dengan kejelian para khalifah. Jadi sekalipun mereka bukan seperti Rasulullah turunkan atas dasar wahyu, namun istimbat hukum mereka itu sudah betul-betul jeli. Nah, jadi wa yu'minu bi itu diartikan yo apa wae sing diperintahke ning Kanjeng Nabi termasuk yo zakat, salat, puasa. Nah, kemudian turunlah keluarlah hadis daripada sahabat Ibnu Umar ini. Nah, dulu pernah terjadi perdebatan itu antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar yang mereka yang tidak zakat diperangi tenanan. Nah, jangan. Itu yang kemudian bahasa dalam hadis lain adalah tidak menyebutkan kata-kata wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, hadis adimun jidan lisimali alal muhimmat min qawaid dinil Islam wa hiya syahadat ma'a tasdiq bi alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah ala wajhil ma'mur wa zakah ila mustahiqiha. Jadi hadis ini termasuk hadis yang mencakup kaidah-kaidah Islam yang sangat penting. 3 hal sebenarnya di sini. Yaitu yang pertama berkaitan dengan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, itu paling penting. Makanya sebenarnya banyak juga hadis yang hanya cukup memerangi mereka yang tidak bersyahadat. Berarti mendakwai. Perang itu jangan diartikan hanya wah iki ora syahadat ke wong kafir pateni ya. Mendakwai. Makanya bahasa dalam Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Berarti yang diajak mereka yang sudah ada di jalan Tuhanmu atau belum? Oh, belum. Cara sampean numpak bis, sing diajak kowe sing wis numpak bis apa sing ning njaba bis? Ini bis ya, ayo numpak ngono lho. Ora kok sing ning jero bis diomongi, ayo. Kalau itu mengingatkan namanya, bukan mengajak. Tapi kalau mengajak itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah banyak yang diartikan sebagai kebijaksanaan, kelembutan hati. Banyak sekali makna hikmah itu. Wal mau'izatil hasanah, mau'izah tur nasihat yang baik dengan cara yang baik. Mau'izatul hasanah. Itu hasanah. Sing diomongke hasanah perkara apik, tapi carane karo maidu. Wah, itu ora pas. Yang benar mau'izatul hasanah, bukan maidu hasanah. Sekarang itu soalnya banyak yang demikian. Terlalu keras. Jadi kalau bahasa dalam Al-Qur'an asyidda'u 'alal kuffar, kita harus keras memang kepada orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Tapi juga ada sisi kasihan kepada mereka. Artinya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, sehingga mereka itu tertarik mau masuk ke dalam agama kita itu dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara membunuh mereka. Wah, iki wong kafir pateni, ketemu wong kafir pateni kan ya tidak.
tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Itu malah lebih mengena ya dibandingkan dengan cara peperangan. Lek biyen memang perang caranya karena mereka juga memerangi orang-orang Islam sehingga ya kudu diperangi tenanan. Sing kalah pokoknya mlebu Islam. Kalau sekarang perang ya malah diperkara tok. Wong sampean kan seperti itu ya. Sudah mayoritas. Perang yo menang ora kondang. Ini yo mayoritas. Nah, itu hadisnya. Nah, umirtu dimaknai amroni lillah, amaroni Allah taala. Jadi anas hum ya, watul authan wal musyrikun. Jadi yang dimaksud nas di sini manusia, an uqatilan nas, mereka ubadatul authan. Mereka orang-orang yang menyembah berhala. Yo, saya sampaikan tadi, makanya ud'u ila sabili rabbika berarti yang diajak itu yang belum ada di jalan Tuhan kita. Sama dengan hadis ini, umirtu an uqatilan nas. Yang dimaksud nas dalam hadis ini adalah mereka musyrikun atau mereka orang-orang yang musyrik, menduakan Allah. Yuqimus shalah ya'tu biha 'alal wajhil ma'mur aw yudawimu 'alaiha. Dan mendawamkan yu'tuzah ya yadfa'uha ila mustahiqiha. Artinya untuk memberikan zakat. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana al-iqtisar ala nutqi bisyahadatain. Di pentingnya ya, ucapan syahadat. Ini syahadat kenapa dijadikan tolak ukur yang pertama? Karena memang pintu menjadi seorang muslim itu adalah dengan syahadat. Loh, ada orang mau masuk Islam kan, ora kudu langsung wah sampean lek kepengin mlebu Islam belajar sholat sih, belajar poso sih, kan tidak. Yang penting membaca syahadat sudah masuk Islam. Adapun sholat, zakat, puasa, haji sambil berjalan. Bukankah kalau ada orang yang sudah syahadat, dia sudah kemudian dikatakan masuk Islam. Makanya mereka orang-orang yang sudah syahadat termasuk di antara yang sudah mendapati kehormatan sebagai seorang muslim. Apa itu? Dijaga dima'uhum. Jangan saling membunuh. Wa amwaluhum. Harta mereka juga dijaga. Nah, hadis ini kan arahnya ke sana. Ya, illa Allah. Jadi misal itu syahadat. Syahadat itu sampai orang Islam. Jangan sampai hilang itu. Nah, kita setiap hari makanya kemudian dinasehatkan oleh Allah. Itu Kanjeng Nabi, jaddidu imanakum. Ya enggak? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tahlil. Nah, ada riwayat Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harramallahu damahu wa malahu wa hisabuhu Allahi azza wajal. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian menutup diri, hatinya itu sudah tertutup dari apapun kecuali hanya Allah, maka dikatakan harramallah damuhu wa maluhu, jiwanya itu sudah dijamin oleh Allah, kehormatannya sudah dijamin oleh wa maluhu wa hisabuhu ala Allah, dan yang akan memberikan dan itu urusan Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan at-tanadzur baina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar itu munadzarah, dengan bagaimana hukum Islam tentang orang-orang yang meninggalkan
zakat. Lah pentingnya di sini. Sebelumnya bunyal Islam. Islam itu berdiri di atas suatu bangunan. Kalau satu bangunannya kok roboh, maka bisa menjadikan yang lain itu roboh. Nah itu sebenarnya urutan itu, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Kemarin hadisnya urutannya seperti urutan dari yang paling utama. Ya, urutan dari yang paling utama. Jadi kalau orang itu kok syahadatnya wis ilang, ya wis oleh dadi wong Islam ya otomatis menjadi hilang. Kalau kita sudah kehilangan makna syahadat, makna tauhid, ya sudah otomatis ada sesuatu selain Allah yang ada dalam hati kita. Kalau sudah ada sesuatu selain Allah, maka otomatis keislaman kita itu ditanyakan. Makanya ada istilah, sebenarnya setiap hari terkadang kita itu menciptakan Tuhan kecil di dalam hati kita. Hanya saja kita itu tidak sadar. Ini aku reso selamat, ya kan seperti itu. Wah, iki lah orang nganggo helm itu wis ora selamat iki aku wis mati ya. Wah, iki lek ngono wedi. Seolah-olah yang lain. Tapi itu tidak apa-apa, makanya itu dikatakan sebagai syirik khafi bahasanya itu. Jadi sesuatu yang sifatnya samar. Makanya penting sekali kita itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, jadidu tadi, ya, jadidu la ilaha illallah, jadidu imanakum. Iman kita itu senantiasa, ya diperbaharui dengan ucapan la ilaha illallah. Tentu bukan yang sekedar ucapan, namun betul-betul ditanamkan dalam hati. Lah bagaimana orang-orang yang meninggalkan semua rukun Islam, min tarki jami arkanil Islam wa hukmu man taraka jami arkanil Islam idza kanu jama'atan wa lahum mana'atan ayuqatilu 'alaiha kama yuqatiluna 'ala tarkis shalah waz zakah. Ya sudah, orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam itu ayuqatilu 'alaiha, sudah mereka itulah orang-orang yang kemudian bisa kita perangi. Kama yuqatiluna 'ala tarkis shalah waz zakah, kan sholat dan meninggalkan zakat. Ini nanti di bulan Ramadan ada zakat fitrah. Silahkan mengingatkan orang tua, jangan-jangan belum dizakati, kadang lali. Kalau yang bekerja sekarang mudah, misalnya di instansinya itu dizakatkan di sana. Di rumah sakit juga sama, dizakatkan di di instansinya masing-masing. Walaupun lek safiyah itu harus berupa apa? Makanan pokok. Makanan itu berdasarkan makanan pokoknya kita, berupa makanan pokok. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Tapi kalau madhab yang lain, misalkan Hanafiyah, boleh berupa uang yang setara, uang yang setara dengan ukuran zakat. Nah, yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran adalah berkaitan dengan al-hisab fil akhir. Bisa kita hukumi adalah berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya zahir. Orang itu sudah sholat, orang itu sudah zakat, orang itu sudah puasa, maka tidak kita perangi. Makanya di akhir hadis ini dikatakan, ya, wa hisabuhum 'alallah. Artinya apa? Terkait dengan penghisaban, tenan porane oleh denen iman, tenan porane oleh denen ibadah, itu urusannya orang itu dengan Allah. Wah, agar saya selamat, tidak diperangi oleh orang muslim, saya harus senantiasa melaksanakan ibadahnya sebagai seorang muslim. Namun sebenarnya dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu hanya melihat secara zahir. Adapun secara batiniah itu urusannya Allah. Makanya terkait dengan hal-hal yang sifat batiniah, sebenarnya kita tidak perlu mudah menjustis mereka.
Ada orang yang berdoa di bawah pohon. Wah, langsung dianggap sebagai musyrik. Wah, itu menyembah pohon. Padahal yo lagi ndonga. Dilalah ditelepon neng keluargane neng kampung bahwa orang tuanya sedang sakit. Dilalah lagi neng ngisor wit. Ndonga, ya Allah, muga-muga pakku, ibuku diparingi sehat walafiat. Orang yang melihat kan zahirnya, cah ternyata ndungone iki karo wit-witan kae to. Wah, langsung dianggap musyrik. Lah itu yang tidak baik. Masalah hati itu jangan kita itu kemudian mudah menghakimi mereka. Kita lihat secara zahir saja. Nah, yang diutamakan adalah husnuzon. Ada 2 orang, laki-laki perempuan boncengan motoran. Wah, kira-kira cah kae nganggo peci, nganggo baju koko kok bonceng ke wong wedok, pacaran ning dalan ke santri endi iki? Ra bener iki mesti iki. Padahal kakak adik itu. Kan kakak adikan biasanya kan gitu ya. Nah, ada. Kita itu tidak bisa sembarang suudzon, ya, tidak bisa sembarang suudzon. Kita utamakan husnudzon kalau memang kita tidak tahu sama sekali. Nah, itulah pentingnya kata akhir dalam hadis ini, wa hisabuhum 'alallah. Amma fid dunya nama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum wa inna 'alaina hisabahum. Wis kowe malah urusane Gusti Allah. Kita itu tinggal menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Kita hanya bisa melihat zahirnya, masalah batin, bagaimana sebenarnya keimanannya, itu urusan seorang hamba dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.